Ricky Meradi Pakpahan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah teologi agama dan saya akan membahas agama Marabu. Langsung saja ya, berhubung waktunya hanya 10 menit. Jadi teman-teman semuanya yang terkasih, kita bahas pertama dari sistem kepercayaan agama Marabu. Apa itu? Jadi agama Marabu adalah sebuah agama atau kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk memeluk agama ini. Jadi saudara, agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Merabu percaya bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya selalu dilengkapi dengan penyembelihan hewan. Ya, salah satu contohnya kita tahu kerbau, kuda, dan ayam. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga oleh masyarakat Sumba sendiri. Jadi orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan jika ini kematian. Jadi karena itu hewan harus dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Salam halnya dengan upacara lain, sama ya. Jadi agama adalah agama Marapu ini adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh Sumba di Pulau Sumba, sekali lagi saya ingat, di Nusa Tenggara Timur. Jadi agama ini merupakan sistem kepercayaan berdasarkan kepada pemujaan arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah leluhur disebut Marapu yang artinya adalah yang dipertuan atau yang dimuliakan. Itulah sebabnya agama yang mereka anut ini disebut adalah agama Marapu. Jadi Marapu itu adalah yang dimuliakan, saudara-saudara. Jadi dalam kepercayaan agama Marapu ini, roh ditempatkan sebagai komponen yang paling utama karena roh inilah yang harus kembali kepada Maulu Tau Maji Tau. Roh dari yang sudah mati akan menjadi penghuni Parai Marapu atau negeri arwah surgi dan dimuliakan sebagai Marapu bila semasanya hidupnya di dunia memenuhi segala nuku hara atau hukum dan tata cara, saudara. Jadi yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Jadi menurut kepercayaan mereka terdapat dua macam roh ya, yaitu Hamanggu atau jiwa semangat dan Nadiwa atau dewa, roh suci atau dewa. Jadi Hamanggu ini ialah roh manusia selama hidupnya yang menjadi ini dan sumber kekuatan dirinya. Berkat Hamanggu itulah manusia dapat berpikir, berpesan dan bertindak, berperasaan dan bertindak. Jadi berkat itulah manusia dapat berpikir, berperasaan dan bertindak. Jadi Hamanggu akan bertambah kuat dalam pertumbuhan hidup dan menjadi lemah ketika manusia sakit dan tua. Hamanggu telah meninggalkan tubuh manusia akan menjadi makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan, saudara, yang kelak akan menjadi penghuni Parai Marapu. Jadi Marapu dibayangkan sebagai makhluk-makhluk yang mulia yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepribadian seperti manusia, seperti kita, tetapi dengan kepandaian dan sifat-sifat yang lebih unggul. Jadi mereka dapat berjenis
kelamin pria dan wanita, serta berpasangan sebagai suami istri. Keturunan mereka ada yang menghuni bumi dan dianggap sebagai nenek moyang yang menjadi cikal bakal dari kabihu-kabihu. Secara hierarki, para marapu dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu marapu dan marapu ratu. Nah, marapu ialah arwah para leluhur yang didewakan akan menjadi cikal bakal suatu kabihu atau keluarga luas atau atau sedangkan marapu ratu ialah marapu yang dianggap turun dari langit dan merupakan leluhur dari para marapu lainnya. Dengan kata lain, sebagai marapu yang mempunyai kedudukan tertinggi. Setiap kabihu mempunyai marapu masing-masing yang dipuja agar segala doa dan kehendak mereka disampaikan kepada Maha Pencipta. Jadi para marapu diupacarakan dan dipuja dalam rumah-rumah. Nah ini perlu diingat, ditegaskan di garis besar. Diupacarakan di pulau dalam rumah-rumah, terutama di rumah besar atau pusat yang disebut umah bokulu atau umah bongguru. Itu artinya atau ini ya, rumah persekutuan, saudara. Jadi di dalam rumah itu dilakukan upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan seluruh warga kabihu. Jadi misalnya upacara kelahiran, perkawinan, kematian, menanam, mengut hasil dan sebagainya. Jadi walaupun terdapat banyak marapu yang dipuja dan sering diminati pertolongan, tujuan utama dari upacara pemujaan bukan semata-mata kepada arwah para leluhur itu sendiri, tetapi kepada Mahulu Tau Maji Tau, yang artinya adalah pencipta dan pembuat manusia atau Tuhan Yang Maha Esa. Selain memuja kepada arwah para leluhur, agama Rapu ini juga percaya kepada bermacam roh yang ada di sekitar tempat tinggal manusia, saudara. Jadi mereka mempercayai itu juga. Agama Marapu ini percaya kepada roh-roh halus yang berasal dari manusia atau patawa tanah. Roh-roh halus yang bukan berasal dari manusia atau mamarungu, angina, tokoh-tokoh manusia yang telah mati dan selama yang mempunyai kekuatan gaib, binatang, tanaman, dan suara-suara atau bisik-bisikan itu. Jadi agama Marapu ini sendiri tidak memiliki kesastraan suci seperti kitab suci yang dipakai sebagai pedoman hidup mereka, seperti kita yang orang percaya kalau Alkitab itu adalah otoritas tertinggi bagi kita. Jadi kesusastraan suci mereka ini diturunkan secara lisan oleh para ilahi atau pemuka-pemuka agama, saudara. Jadi kesusastraan suci ini disebut proses menyampaikan pesan yang diceritakan pada saat upacara keagamaan yang diiringi nyanyian adat. Jadi kesusastraan suci ini dianggap bertuah dan dapat mendatangkan kemakmuran pada warga komunitas dan kesuburan bagi tanaman serta binatang ternak. Jadi yang terakhir saya akan membahas tentang upacara keagamaan ini. Jadi menurut Koet Jarningrat, bisa dibaca di sini, dunia gaib dapat dihadapi manusia dengan rasa hormat, bakti, takut, dan sebagainya, atau dengan suatu campuran segala macam perasaan tersebut. Perasaan-perasaan itu akan mendorong manusia untuk melakukan hubungan dengan dunia gaib yang disebut kelakuan agama. Jadi menurut pandangan orang Sumba, ini teman-teman perhatikan, menurut pandangan orang Sumba, manusia merupakan bagian dari alam semesta yang tak terpisahkan. Hidup manusia harus selalu disesuaikan dengan irama gerak alam semesta dan selalu mengusahakan agar ketertiban
hubungan antara manusia dengan alam tidak berubah. Selain itu, manusia harus pula mengusahakan keseimbangan hubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di setiap bagian alam semesta ini. Jadi, manusia yang masih hidup mempunyai kewajiban untuk tetap dapat mengadakan hubungan dengan arwah-arwah leluhur. Mereka beranggapan bahwa para leluhur itu selalu mengawasi dan menghukum keturunannya yang berani melanggar segala aturan. Jadi oleh karena itu, saat upacara harus diatur waktunya agar sejajar dengan irama dan gerakan alam semesta. Pengaturan waktu untuk melakukan berbagai upacara didasarkan pada kalender adat. Dalam jangka waktu, kehidupan tiap individu dalam masyarakat Sumba ada saat yang dianggap penting atau maksudnya yang dianggap genting atau krisis, yaitu saat kelahiran, menginjakkan dewasa, perkawinan, dan kematian. Pada saat-saat seperti itulah upacara keagamaan biasanya dilaksanakan. Jadi upacara keagamaan di Sumba selalu dianggap keramat, baik waktu, tempat, alat-alat yang digunakan, dan orang-orang yang menjalankan upacara dianggap keramat pula. Jadi alat-alatnya perang, kain adat, bahan-bahan pertanian, ternak digunakan sebagai persembahan atau hulul hahil pada saat pelaksanaan upacara agama Marapu. Jadi kesimpulannya adalah agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh orang Sumba di Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur, dan agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur itu disebut Marapu, yang artinya di perantauan atau yang dimuliakan. Demikian presentasi saya singkat mengenai agama Marapu. Semoga kita bisa mendapat ilmu dan bisa diberkati. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.